Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina bidiayatillah wa amarna bid'awatil islamiyah wa iqamati syi'ari diniyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal hikmah amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Terlebih khusus nikmat iman Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang sangat mulia ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang kita cintai guna kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita sekalian dan sekaligus Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau minad dunya ilal akhirah. Amin ya mujibas sailin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya berbekal dengan iman dan takwa inilah yang akan mampu menuntun kita hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, berkah selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita berupaya di dalam menjalankan seluruh syariat Islam dengan maksimal, dengan lahir dan batin kita sepenuhnya apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian kita laksanakan sebatas kemampuan ilmu dan kemampuan iman yang kita miliki. Dan juga mari kita jauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita simak satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian seluruhnya ke dalam Islam ini secara kafah. Artinya kita di dalam menjalankan syariat Islam secara keseluruhan, apapun yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita berupaya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhkan dengan sejauh-jauhnya. Kita jalankan syariat Islam secara kafah. Arti secara lahir batin kita. Lahir batin kita betul-betul kita laksanakan syariat Islam. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menjalankan syariat Islam tidak boleh setengah-setengah.
Tidak boleh hanya menjalankan sholat 5 waktu sementara puasa tidak dijalankan, sementara ibadah haji tidak dilaksanakan padahal punya kemampuan. Atau sebaliknya, cukuplah dengan ibadah puasa tapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Jadi kalau separuh-separuh dalam menjalankan syariat Islam, ini namanya tidak kafah, tidak keseluruhan, tidak lahir batin, tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan seluruhnya. Ibadah sholat 5 waktunya, ibadah sunnahnya, ibadah rawatibnya, ibadah puasa saumnya di bulan Ramadan terlebih khusus. Dan kalau kita kemampuan kita menjalankan ibadah haji dan umrah, kita senantiasa membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya apa yang menjadi syariat yang Allah perintahkan kita laksanakan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang artinya, dan nafkahkanlah, belanjakanlah, sodakohkanlah rizki yang telah Allah berikan kepada kamu sekalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian di antara kamu sekalian. Masyarul muslimin rahimakumullah. Seorang hamba Allah, kita, siapapun di antara kita, ketika ajal menjemputnya, malaikat Israel pencabut nyawa sudah datang, maka pada saat yang demikian senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa dihidupkan kembali, supaya diberikan kesempatan waktu yang sesaat sekalipun untuk bisa berbuat kebajikan. Apa yang akan dilaksanakan manakala seorang hamba diberikan kesempatan untuk dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat sakaratul maut menjemputnya? Mereka berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mereka berkata, ya Rabb, ya Tuhan, sekiranya Engkau beri kesempatan sesaat aku untuk bisa hidup di alam dunia ini, apa yang akan mereka perbuat? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam seluruh syariat Islam, bersedekah, membelanjakan harta jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinfak fi sabilillah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting. Oleh karenanya, bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki, mari kita senantiasa bersedekah, berinfak. Kita bantu saudara-saudara kita, kaum duafa, fakir miskin, yatim, pembangunan masjid, musholla, madrasah, pesantren, majelis ta'lim, seluruhnya kita berupaya senantiasa untuk melakukan sedekah, berinfak fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia, setiap kita bisa bersedekah. Kalau kita bisa bersedekah dengan harta, kita keluarkan harta kita. Kalau kita lagi tidak punya harta, kita bersedekah dengan doa kita, dengan hati kita, kita doakan, itu sudah sedekah. Kita melihat sesuatu yang baik dan kita doakan, itu sedekah. Sekurang-kurangnya sedekah kita tersenyum kepada saudara kita, itu sudah sedekah. Mari sama-sama kita tingkatkan kemampuan kita untuk senantiasa bersedekah dengan harta, dengan jiwa, dengan ilmu, dengan tenaga, minimal dengan doa dan senyum kita.
Mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berkah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk bisa senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.